Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ayat jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Ada 5 anggota, yaitu Alia, Aura, Carlita, Debbie, dan Vincentia. Pertama, akan membahas biaya dibayar di muka. Apa itu biaya dibayar di muka? Biaya dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang Anda akan gunakan. Anda dikenakan biaya ini ketika Anda membayar sesuatu yang akan Anda terima dalam waktu dekat. Setiap kali Anda membayar sesuatu sebelum menggunakannya, Anda harus mencatatnya melalui entry biaya dibayar di muka. Prepaid expense tidak segera memberikan nilai. Sebaliknya, mereka memberikan nilai dari waktu ke waktu, umumnya selama beberapa periode akuntansi. Karena pengeluaran berakhir saat Anda menggunakannya, Anda tidak dapat langsung menghabiskan seluruh nilai item. Anda hanya dapat menghabiskan bagian dari pengeluaran yang telah Anda gunakan. Catatlah prepaid expense dalam catatan keuangan bisnis Anda dan sesuaikan entry saat Anda menggunakan item tersebut. Proses pencatatan prepaid expense hanya terjadi dalam akuntansi akrual. Jika Anda menggunakan akuntansi berbasis kas, Anda hanya mencatat transaksi ketika uang secara fisik berpindah tangan. Hal apa saja yang dianggap sebagai biaya dibayar di muka? Individu dan bisnis sama-sama pernah melakukan pembayaran di muka. Dalam bisnis kecil, ada sejumlah pembelian yang dapat Anda lakukan yang dianggap sebagai biaya dibayar di muka. Daftar berikut menunjukkan contoh-contoh pengeluaran dibayar di muka secara umum. 1. Sewa, membayar ruang komersial sebelum menggunakannya. Yang kedua, polis asuransi bisnis kecil. Yang ketiga, peralatan yang Anda bayar sebelum digunakan. Yang keempat, gaji, dalam kurung kecuali jika Anda menunggak gaji. Yang kelima, taksiran pajak. Yang keenam, beberapa tagihan utilitas. Dan yang ketujuh, beban bunga. Sekali lagi, apapun yang Anda bayar sebelum menggunakan dianggap sebagai prepaid expense. Jenis akun apa yang merupakan biaya dibayar di muka? Anda mungkin bertanya-tanya jenis akun apa yang termasuk prepaid expense. Sebagai pengingat, jenis akun utama adalah aset, biaya, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Biaya dibayar di muka adalah aset. Saat Anda awalnya mencatat biaya ini, catat sebagai aset. Jadi, di mana prepaid expense dicatat, biaya ini dalam neraca juga terdaftar sebagai aset. Prepaid expense hanya berubah menjadi pengeluaran saat Anda benar-benar menggunakannya. Saat Anda menggunakan item tersebut, kurangi nilai aset. Nilai aset kemudian diganti dengan biaya aktual yang dicatat pada laporan laba rugi. Intinya, sebelum Anda menggunakan item biaya dibayar di muka, itu adalah aset. Setelah barang digunakan, itu adalah pengeluaran. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal pertama, perusahaan membayar premi asuransi di muka sebesar 2.400.000 pada periode 10 Maret 2020 sampai 10 Maret 2021. Penyelesaiannya, saat ayat jurnal penyesuaian dibuat pada bulan Desember 2021, asuransi yang dibayarkan dengan perhitungan 2.400.000 dibagi 12 yang hasilnya 200.000 per bulan. Pembayaran pada bulan Desember seharga 1.800.000 dalam kurung 200.000 dikali 9. Maka ayat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020 dengan keterangan biaya asuransi sebesar 1.800.000 di debit dan asuransi dibayar di muka sebesar 1.800.000 di kredit. Contoh soal 2, sisil bayar premi asuransi di muka sebesar 2.400.000 untuk periode 3 Mei 2019 sampai dengan 3 Mei 2020. Penyelesaian, maka pada bulan Desember 2019, ketika ayat jurnal penyesuaian dibuat, premi yang dibayarkan baru sebesar 2.400.000 dibagi 12 dikali 7 sama dengan 1.400.000. Pada ayat jurnal penyesuaian, tanggal 31 Mei, keterangan biaya asuransi di debit sebesar 1.400.000, asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 1.400.000. Contoh soal nomor 3, saldo NS menunjukkan saldo akun iklan dibayar di muka sebesar 24 juta untuk 2 tahun dibayar 1 Agustus 2019. Buat jurnal penyesuaian 31 Desember 2019. Penyelesaiannya adalah karena dimulai dari 1 Agustus 2019, jadi karena 2 tahun, maka berakhir di 1 Agustus 2021.
tapi ternyata belum sampai 1 Agustus 2021, baru sampai 31 Desember 2019. Kita mencari yang sudah terpakai, yaitu dari 1 Agustus sampai 31 Desember 2019 ada 5 bulan yang sudah terpakai. 5 bulan ini harus kita convert ke dalam rupiah. Caranya, 5 dibagi dengan bulan yang seharusnya dinikmati, yaitu 5 dibagi 24 dikali 24 juta. Hasilnya 5 juta. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember, keterangan beban iklan di debit sebesar 5 juta rupiah dan iklan dibayar di muka di kredit sebesar 5 juta rupiah. Contoh soal nomor 4. Membayar premi asuransi insurance expense sebesar 1.200.000 untuk periode 2 Februari 2019 sampai dengan 2 Februari 2020. Penyelesaiannya, maka pada ayat jurnal penyesuaian dibuat pada bulan Desember. Premi yang dibayarkan baru sebesar 1.200.000 dibagi 12 bulan, menghasilkan Rp100.000 per bulan dikali 10 bulan sampai bulan Desember, maka diperoleh sebesar Rp1 juta. Pada ayat jurnal penyesuaian dicatat 31 Desember, keterangan beban asuransi sebesar Rp1 juta di debit, asuransi dibayar di muka sebesar Rp1 juta di kredit. Contoh soal 5. Asuransi dibayar di muka jatuh tempo pada 31 Agustus 2020 adalah 2.600.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Tanggal 31 Agustus 2020 dengan keterangan beban asuransi berada di debit sebesar 2.600.000 dan asuransi dibayar di muka berada di kredit sebesar 2.600.000. Mungkin cukup segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.